Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru pengampu, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Soal-soal UTS yang pertama, nomor 1, apa yang kalian pahami tentang manajerial? Manajerial diartikan suatu ilmu atau kombinasi antara ilmu dan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi dari manajer sebagai perencanaan atau perencana, setelah itu menyusun tujuan, setelah itu menyusun jadwal dan program, dan menyusun struktur organisasi serta menetapkan hubungan dalam bagian organisasi di dalam perusahaan. Lalu tugas atau fungsi dari manajer adalah pelaksanaan atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun serta mengawasi pelaksanaan dalam sebuah perusahaan. Tugas dari manajer meliputi bekerja melalui orang lain atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Manajer juga bertanggung jawab atas segala sesuatu atau pengambilan keputusan yang diambil dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, seorang manajer sebagai moderator, politisi, dan juga diplomat untuk perusahaan yang sedang dipimpinnya. Yang terakhir, manajer juga bertugas untuk mengambil sebuah keputusan di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Setelah itu, yang soal jawaban yang nomor 2, soalnya, bagaimana kalian dapat menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berikan contohnya. Manajemen diartikan seni atau ilmu menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seperti halnya contohnya dalam kehidupan di masyarakat, kehidupan sehari-hari adalah seperti contohnya Karang Taruna dalam suatu kegiatan atau sebuah kegiatan contohnya 17 Agustus itu kan harus dibentuk sebuah kepengurusan yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing, dan harus ada satu pemimpin yang memimpin, mengawasi, dan sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Mana pengaruh lingkungan eksternal dan internal dalam suatu organisasi atau perusahaan? Pengaruh lingkungan, terutama eksternal, akan terpengaruh dalam sumber daya dalam perusahaan, meliputi SDM, kualitas SDM seperti keahlian pekerja, keterampilan, skill, dan yang kedua tentang sumber daya perusahaan seperti proses, strategi, budaya di dalam perusahaan, dan manajemen atau keuangan dalam perusahaan lah. Yang penting seperti itu. Lalu perlunya dianalisis atau pengaruh dari internal adalah agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan, atau intinya mengevaluasi perusahaan, apakah perusahaan itu sudah baik atau masih di bawah standar. Kedua, dilihat dari lingkungan eksternal, perlunya dianalisis karena agar mengetahui kesempatan atau peluang yang ada di luar sana yang akan menguntungkan bagi sebuah organisasi atau perusahaan, dan kebalikan dari kesempatan dan
kita juga bisa melihat ancaman yang akan datang atau yang akan dihadapi oleh perusahaan, seperti minimnya sumber daya dan juga informasi yang sulit atau keadaan yang akan mempersulit suatu organisasi atau perusahaan seperti itu. Dan yang nomor 4, jika Anda menjadi pemimpin, bagaimana kalian bisa melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang tepat? Jika saya jadi pemimpin, yang pertama kali saya lakukan adalah memahami tujuan dari apa yang saya bawahi. Maksudnya tujuan dari organisasi atau perusahaan yang sekarang saya pimpin. Setelah itu mengelola dan menyusun strategi-strategi yang nanti akan jalannya perusahaan, dan agar kita lebih mudah dalam mencapai tujuan. Ininya merancang sebuah perencanaan dan strategi untuk kedepannya. Dan yang selanjutnya, setelah menyusun strategi, saya akan merencanakan dan melaksanakan strategi-strategi yang sudah disusun secara baik atau sistematis. Lalu saya akan beradaptasi dengan lingkungan perusahaan atau organisasi yang sedang saya pimpin. Lalu jika saya menjadi pemimpin, saya harus bisa memberi inspirasi bagi teman-teman atau orang lain di sekitar saya, serta memberikan atau memunculkan budaya perusahaan atau sebuah jati diri dari sebuah atau suatu perusahaan yang akan jadi pembeda atau identitas bagi perusahaan. Yang terakhir, mengawasi jalannya pelaksanaan dan harus mengecek segalanya agar nanti jika terjadi kesulitan atau permasalahan di tengah-tengah proses perusahaan atau pengorganisasian, nanti bisa segera ditindaklanjuti. Dan jika saya menjadi pemimpin atau pemimpin yang baik, adalah setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan oleh suatu pemimpin. Dan nanti jika ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, kita atau seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab, dan kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 5. Ketika terjadi suatu masalah dalam organisasi atau perusahaan, apa yang kalian lakukan dalam mengatasinya? Yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah mengenali permasalahan yang datang dari mana dan apakah pernah terjadi permasalahan di masa lalu yang sama seperti yang sekarang kita alami, yang ada di dalam buku histori sebuah organisasi atau perusahaan. Setelah itu jika tidak ada, selanjutnya kita atau saya akan mencari sebuah jalan keluar atau alternatif atau mengumpulkannya, baik dari beberapa informan atau dari anggota-anggota saya, lalu mengevaluasinya, mencari tahu kelebihan atau kekurangan dari alternatif yang sudah dikumpulkan tadi. Setelah itu jika saya jadi pemimpinnya, saya harus bisa mengambil alternatif yang paling terbaik atau jalan keluar yang paling baik, sehingga di masa yang akan datang tidak akan muncul lagi suatu permasalahan yang baru akibat dari keputusan yang sudah diambil. Setelah itu melaksanakan alternatif dengan sebaik-baiknya, dan
mengawasi jalannya pelaksanaan alternatif tersebut dengan hati-hati, dan setelah alternatif tersebut dapat menyelesaikan suatu masalah, alternatif tersebut akan saya catat di buku histori sebuah organisasi atau perusahaan yang nanti di suatu saat nanti terjadi permasalahan yang sama, dengan mudah dapat melihatnya saja atau kondisional lah seperti dalam buku tersebut, agar dipermudah dan tidak lagi menjalankan proses-proses pengambilan keputusan yang terlalu panjang atau menghabiskan waktu. Sekian itu dari jawaban UTS saya. Kalau ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.